Bagi yang lewat jalur Pantura Jawa Barat, oleh-oleh khas daerah kerupuk melarat atau kerupuk yang digoreng dengan pasir ini jadi favorit. Nah, mari kita simak bersama keunikan proses pembuatan kerupuk melarat bersama koresponden Kiki Haryadi dari Cirebon, Jawa Barat. Berkunjung ke kawasan Pleret dan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tidak akan sulit bagi Anda untuk menemukan kerupuk yang tersohor di kota udang ini. Kerupuk dengan aneka warna ini berderet di sepanjang jalan Kedaung hingga Pleret dengan digantung oleh para pedagangnya. Dijual di jalur Pantura, kerupuk-kerupuk ini kerap dijadikan sebagai buah tangan khas Cirebon, Jawa Barat. Aduh, selamat pagi. Sudah jam 5 pagi. Sekarang saya sudah berada di salah satu kawasan di Kabupaten Cirebon. Kalau Anda jalan-jalan ke Cirebon melihat sentra oleh-oleh, pasti banyak dijual kerupuk berwarna-warni. Orang menyebutnya kerupuk miskin, tapi spesifik di Kabupaten Cirebon disebut sebagai kerupuk melarat. Kita akan cari tahu nih bagaimana proses pembuatan panjang dari kerupuk yang menjadi ciri khas di kawasan Cirebon ini. Pembuatan kerupuk melarat memang harus dilakukan pagi-pagi sekali karena prosesnya yang panjang. Pusat pembuatan kerupuk melarat tepatnya berada di tengah tani, Cirebon, tidak jauh dari lokasi penjualan. Di sini ada puluhan sawah yang membuat kerupuk melarat. Saya mengunjungi salah satunya. Tepung tapioka adalah bahan utama membuat kerupuk. Dalam satu kali pengolahan kerupuk, sedikitnya dibutuhkan 1 kuintal tepung tapioka. Tepung tapioka di hari sebelumnya harus diayak terlebih dahulu dan disimpan dalam wadah khusus. Keesokan harinya, tepung tapioka akan dicampur dengan air mendidih. Tadi Mas Agus sudah mulai kembali memasukkan air panas ke adonan kerupuk melaratnya. Harus dilakukan sama Mas Agus karena panas, bagi saya yang pemula khawatir ini membahayakan. Setidaknya 3 ember air mendidih dimasukkan secara berkala pada tepung tapioka. Setelah air tercampur merata, aduk adonan dengan papan kayu. Proses pengadukan adalah proses paling penting. Pastikan tepung tapioka bercampur dengan merata dengan air dan garam. Meski hanya berisi tepung, adonan ini cukup berat. Oh iya, proses pengadukan adonan tidak dilakukan di satu titik saja, tapi dengan cara memutari wadah khususnya. Ketika air dan tepung tapioka sudah tercampur dengan rata, adonan kembali dihaluskan menggunakan alat khusus. Sedikit demi sedikit adonan dimasukkan ke dalam ember. Hati-hati ya, karena adonan masih panas. Kalau sudah dipindahkan, baru kita nyalakan mesinnya. Tadi Mas Agus cerita bahwa dulu tuh proses penghalusannya tidak menggunakan alat, baru belakangan 3-5 tahun terakhir menggunakan alat. Jadi dulu Mas Agus nih salah satu yang senior di sini, 1 kuintal tuh bisa dilakukan secara manual ya Mas ya? Iya. Waduh, kalau sekarang lebih ringan berarti? Iya. Setelah melewati proses penggilingan, adonan kerupuk yang awalnya kasar berubah menjadi lebih padat dan juga lembut. Setelah dipastikan halus, adonan akan dipindahkan ke sebuah meja khusus yang sebelumnya sudah ditaburi tepung tapioka kering. Pada meja ini proses pengulenan dilakukan secara manual. Adonan akan kembali diulang dengan penuh tenaga. Proses pengulenan ini untuk memastikan bahwa adonan benar-benar kalis. Karena jika tidak, ini akan mengakibatkan kerupuk bantet saat digoreng. Setelah kalis, adonan akan dipotong menjadi beberapa bagian, lalu dipindahkan ke tempat berikutnya. Ini ya Mbak ya? Oke. Aduh, pagi-pagi udah dibikin olahraga ini. Bikin kerupuk melarat. Saya pikir tuh tadi ngadonnya doang yang butuh energi, tapi ketika proses ngulen ya Bu ya? Pengulennya juga butuh tenaga. Sudah dipotong-potong sama Mas Agus tadi, lumayan panas juga karena sudah kena air panas. Selanjutnya ini akan proses pencetakan dari kerupuk tahu melarat. Sudah bukan sama Mas Agus lagi, tapi sama Mbak siapa Mbak? Maria. Mbak Maria, kita lihat bagaimana proses berikutnya. Saya ngaso dulu sebentar. Aduh, capek. Kerupuk melarat dikenal dengan aneka warna. Tidak hanya warna putih, tapi juga ada warna lain seperti hijau, kuning, dan merah. Proses pewarnaan dilakukan saat penggilingan dilakukan.
Pewarna yang digunakan adalah pewarna makanan yang tentu saja aman dikonsumsi. Tuh lihat, merahnya cantik ya. Berikutnya adalah proses pencetakan kerupuk. Karena semakin tinggi permintaan, ada alat khusus yang digunakan untuk mencetak. Alat ini praktis. Adonan yang sudah diulen kemudian dimasukkan alat khusus. Tidak lama, adonan akan keluar dengan bentuk berbeda. Tidak ada ukuran pasti panjang dari kerupuk melarat yang dicetak. Kerupuk selanjutnya akan disimpan dalam wadah plastik berukuran 2 cetakan kerupuk melarat. Selain tenaga yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kerupuk melarat, tapi kecepatan juga harus kita miliki. Lihat Mbak Maria, cepat banget dari mulai mencetak sambil menyimpannya. Saya aja yang melakukan hanya memberikan penyimpanan ini agak kewalahan. Nah biasanya Mbak Maria itu lakukan sendiri ya Mbak ya? Setelah kerupuk tersusun rapi, saatnya masuk tahap pengukusan. Secara perlahan saya pindahkan susunan kerupuk ke tempat pengukusan. Pengukusan dilakukan di atas tungku api ditutup penutup raksasa. Akan masuk ke pengukusan. Lewat mana? Oh taruh sini dulu. Karena disesuaikan ya Mas. Setelah semua rapi, Mas Agus akan menutup tempat pengukusan secara perlahan. Waduh. Nah ini setelah masuk hampir menutupi tempatnya, Mas Agus akan tarik si penutupnya, kemudian akan dikukus ya Mas ya. Kurang lebih berapa menit Mas? 5 menit. 5 menit. Proses pengukusan masih dilakukan tradisional dengan kayu bakar. Misalnya dengan minyak gitu. Bisa, pakai minyak juga bisa, pakai gas bisa, tergantung kita sih ya. Tapi kalau pakai kayu kan ini lebih ngirit. Oh, oke. Setelah selesai, Mas Agus dengan cekatan memindahkan hasil kukusan. Kerupuk yang sudah dikukus akan bertekstur kenyal dan lengket. Kerupuk selanjutnya akan dijemur. Tapi pindahkan dulu ke alat khusus bernama gedek yang terbuat dari rotan berbentuk persegi panjang. Awas panas ya, karena baru selesai dikukusnya. Karena ini adalah bahan dasarnya tepung tapioka, jadi lengket, jadi harus ada jarak satu sama lain dari kerupuk satu, kerupuk dua, satu. Kemudian kedua jangan sampai berlipat-lipat ya Bu ya, karena khawatir nanti akan bantet ketika digorengnya. Oke. Satu gedek sudah terisi penuh kukusan kerupuk melarat. Saya pun bergegas membawa keluar untuk dijemur. Waduh. Kemana nih Bu? Oh oke. Waduh, karena saya terlalu tinggi ya. Sini ya Bu. Set. Waduh. Nah, gini. Oke. Gedek berikutnya sudah kembali terisi penuh kerupuk. Kembali saya pindahkan keluar. Katakan bahwa ketika musim kemarau ini produksinya akan sangat banyak. Berbeda ketika musim hujan tiba, bisa saja produksinya menurun drastis. Sehari bikin, sehari enggak. Jadi ya tergantung dengan cuaca pada saat itu. Jadi sekarang nih lagi musim kemarau, waduh produksinya cukup masif. Proses penjemuran akan berlangsung selama 3 jam dengan mengandalkan sinar matahari. Tuh lihat, begini nih kalau semua tempat terisi dengan kerupuk. Warnanya cantik ya. Proses penjemuran sudah selesai. Kali ini saya sudah bersama Pak Jaah, perajin kerupuk di kawasan Tengah Tani untuk proses selanjutnya. Nah kalau Anda penasaran seperti apa sih bentuk dari kerupuk melarat yang sudah dijemur, ya bentuknya seperti ini ya. Jadi dia lebih keras, tidak lembek lagi, kemudian warnanya juga lebih terang. Tetapi meskipun sudah kering, masih ada beberapa kerupuk yang menempel seperti ini. Jadi harus kita pisahkan sedikit demi sedikit sebelum nantinya masuk ke proses berikutnya yang sedang dilakukan oleh Pak Jaah. Kerupuk berbentuk persegi panjang ini akan dipotong menggunakan golok khusus. Gampang sih melihatnya, tapi prakteknya susah. Kerupuk potongan saya pecah dan tidak layak untuk proses berikutnya. Hancur Pak! Kerupuk yang sudah dipotong selanjutnya akan diberi bumbu. Di antaranya ketumbar, bawang, penyedap rasa. Setelah bumbu tercampur rata, kerupuk akan dijemur kembali selama 1 hingga 2 jam.
Kerupuk selanjutnya akan digoreng. Bukan dengan Pak Jaa lagi nih, tapi dengan Mas Roni, anaknya Pak Jaa. Ahlinya goreng kerupuk. Fun fact nih, proses penggorengan tidak menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir. Nah, proses penggorengan ini adalah gong dari sekian banyak tahapan pembuatan kerupuk melarat khas wilayah Cirebon ini. Kenapa gongnya? Karena penggorengannya ini tidak menggunakan minyak, melainkan menggunakan pasir. Nah, pasir ini harganya jauh lebih murah daripada minyak. Sehingga itu yang kemudian disebut sebagai kerupuk melarat ya Mas ya. Tetapi Anda perlu tahu meskipun menggunakan pasir, hasilnya atau kualitasnya tetap oke. Tidak perlu khawatir, pasir yang digunakan sudah dalam kondisi bersih karena dicuci berkali-kali. Cirinya adalah tidak mengeluarkan debu saat mesin berputar. Pasir-pasir ini mudah ditemukan di wilayah Tengah Tani. Satu karungnya dibanderol Rp20.000 saja. Pemilik baru 3 tahun menggoreng dengan alat ini karena permintaan yang besar dibutuhkan proses masak yang lebih cepat. Menurut ahli gastronomi UPI, metode penggorengan ini sudah berkembang di Jawa Barat sejak 100 tahun lalu. Karena si pasir ini kan menggunakan panas api yang lebih stabil, ya. Sehingga proses pemasakan itu akan menghasilkan pemanasan yang merata dan kemudian juga akan membuat si kerupuknya lebih teksturnya lebih baik, lebih kering dibandingkan bila menggunakan kerupuk yang menggunakan minyak goreng misalnya. Penggorengan dengan menggunakan minyak juga diklaim lebih sehat. Kalau pakai minyak kan mengandung kolesterol, ya. Nah, kalau pakai pasir kan enggak. Setelah semua kerupuk selesai digoreng, kerupuk dibungkus dalam plastik berbagai ukuran. Kerupuk selanjutnya dipasok ke toko oleh-oleh. Harganya dibanderol mulai dari Rp5.000 untuk ukuran sedang. Eits, harga ini langsung dari pabrik ya. Satu informasi lagi, setiap 10 kg tepung tapioka biasanya mampu menghasilkan lebih dari 65 bungkus kerupuk melarat. Kali ini saya bergeser ke sebuah rumah makan di kawasan Perujakan, Cirebon. Di sini dijual olahan kerupuk melarat yang dipadukan dengan makanan lain. Warga Cirebon biasanya menikmati kerupuk melarat dengan sambal khusus, yaitu sambal asem. Sambal ini terdiri dari olahan asem, cabai rawit, cabai merah, gula jawa, dan terasi. Biasanya juga dicampur dengan bihun dan potongan kerupuk melarat. Menikmati sambal asam, kemudian bihun, dan ditambah dengan kerupuk melarat menjadi akhir perjalanan saya di Cirebon, Jawa Barat untuk melihat proses panjang dari pembuatan kerupuk melarat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan jangan lupa kalau ke Cirebon Anda bisa membeli kerupuk melarat untuk dijadikan oleh-oleh. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Cirebon, Jawa Barat.